Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, bertemu kembali Bapak Ibu dalam Renungan 79 dan mari terus mengalami pertumbuhan iman. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita kembali lagi menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-24 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Zedekia memberontak terhadap Raja Babel. Ya Bapak Ibu, judul renungan pada hari ini saya akan memberi judul adalah Merespon Sebelum Terlambat. Ya, kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu menggunakan metode OIA. Tentunya yang pertama adalah observasi yang menjadi latar belakang dari cerita ini ya. Dari ayat ini adalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian ayat ini, firman Tuhan ini tuh menceritakan tentang Raja Zedekia. Ya, Raja Zedekia adalah raja yang terakhir ya, raja terakhir Yehuda sebelum Yerusalem itu jatuh ke tangan bangsa Babel. Ya, Alkitab juga menyatakan bahwa Raja Zedekia ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak hidup seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi ia mengikuti jalan-jalan raja sebelumnya ya, yang tidak taat kepada Allah. Kalau kita baca ya Bapak Ibu di dalam 2 Tawarik 36, di situ kita akan lebih mengerti lagi dari bagaimana cerita tentang Raja Zedekia ini ya. Raja Zedekia ini sebelum semuanya itu terjadi, yaitu Yerusalem sampai di tangan bangsa Babel ini ya Bapak Ibu, Tuhan itu sudah berkali-kali untuk memperingatkan bangsa Yehuda ini. Ya, kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik 36 ya, di situ dikatakan bahwa nabi-nabi itu diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan bangsa Yehuda ini agar tetap kembali di jalannya Tuhan, tetap mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan, taat kepada Tuhan, cepat berbalik dari dosanya. Ya, tetapi kalau kita lihat di 2 Tawarik 36 ayat 16, di situ ya berkata bahwa mereka itu menghina firman Tuhan dan mengejek para nabi yang diutus oleh Tuhan. Karena itulah kalau kita lihat ya di ayat pokok kita itu dikatakan, sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, ya ini bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Kalau kita lihat ya, artinya bagaimana penyebab kejatuhan dari bangsa Yehuda itu bukanlah karena bangsa Babel ini lebih kuat, bukan karena itu Bapak Ibu, tetapi karena bangsa Yehuda ini terus-menerus menolak firman Tuhan yang datang. Ya, bangsa Yehuda ini tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bangsa Yehuda ini tidak menaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan apa yang selama ini ya Tuhan sudah sampaikan melalui para nabi akhirnya terjadi Bapak Ibu. Ya, Nabi Yeremia itu pernah menubuatkan bahwa apabila bangsa Yehuda itu tidak sampai bertobat, Yerusalem itu akan diserahkan kepada bangsa Babel. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Kalau kita lihat di Yeremia 25 ayat 8 sampai 11. Kemudian di Yeremia 32 ayat 28 sampai 29. Di situ dijelaskan bahwa kalau bangsa Yehuda itu sampai tidak bertobat, ya bangsa Yerusalem itu akan diserahkan kepada Babel. Dan semua itu digenapi Bapak Ibu di ayat 2 Raja-Raja 25 ini. Ya, ketika Yerusalem itu dikepung, bait Allah itu dibakar, tembok kota itu diruntuhkan, dan sebagian besar penduduk dari Yerusalem ini dibuang di pembuangan di Babel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita baca ya ayat firman Tuhan ini, ya kita melihat kisah dari Raja Zedekia ini. Ya, kita mungkin bertanya-tanya, mengapa Tuhan itu sampai mencatat begitu menyedihkannya cerita dari bangsa Yehuda ini? Jawabannya adalah supaya kita itu juga belajar Bapak Ibu. Tuhan tidak ingin kita itu sampai mengulangi kesalahan yang sama seperti bangsa Yehuda. Dan disinilah pentingnya kita itu punya pedang roh, yaitu firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Efesus 6 ayat 17 dikatakan bahwa pedang roh adalah firman Allah.
Firman Tuhan itu bukan untuk kita baca saja Bapak Ibu, tetapi harus kita taati, harus kita lakukan. Firman Tuhan itu menolong setiap kita untuk kita tahu jalan mana yang benar, jalan mana yang sesuai, ya. Agar apa? Agar kita juga menjaga kita, agar kita juga tidak jatuh di dalam dosa yang sama. Lalu yang jadi pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana pedang roh itu bisa menolong kita supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama? Interpretasi yang pertama, pedang roh itu menyatakan kesalahan kita. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang seringkali sulit ya untuk dilakukan manusia itu adalah mengakui kesalahannya. Banyak manusia itu lebih cenderung untuk menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain atau mencari alasan untuk membenarkan diri sendiri. Daripada kita itu rendah hati, kita mengakui kesalahan kita, ya, kesalahan kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan inilah Bapak Ibu yang terjadi di bangsa Yehuda. Mereka tidak merasa bahwa kehidupan mereka itu salah di hadapan Tuhan, tetapi mereka itu merasa bahwa mereka itu sedang baik-baik saja, ya. Mereka tetap beribadah, namun hati mereka itu mulai jauh dari Tuhan. Mereka lebih memilih untuk mengikuti keinginan dirinya sendiri daripada mengikuti firman Tuhan, daripada mereka itu taat sama firman Tuhan. Karena itulah bagaimana Tuhan itu dengan kasih-Nya, Tuhan itu mengirimkan nabi-nabinya untuk memperingatkan bangsa Yehuda ini. Tujuan Tuhan untuk mengirimkan para nabi ini bukan untuk menghukum bangsa Yehuda, melainkan mereka itu mau membantu untuk menyadarkan bangsa Yehuda ini agar bangsa Yehuda ini sadar, ya, bahwa bangsa Yehuda ini salah dan cepat-cepat bertobat. Namun setiap teguran yang datang itu diabaikan oleh bangsa Yehuda. Dan Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam kehidupan kita mungkin terjadi seperti itu. Ya, seringkali Tuhan itu berbicara melalui firman-Nya, ya, melalui renungan yang kita baca, ya, atau renungan yang kita dengar, kita baca Alkitab, ya. Ada kalanya seperti hati kita itu tertegur. Hati kita merasa tidak tenang, ya. Dan firman Tuhan itu menunjukkan apa yang harus kita ubah di dalam kehidupan kita. Dan itulah Bapak Ibu pekerjaan roh. Pedang roh atau firman Tuhan itu bukan hanya untuk menghibur kita Bapak Ibu, tetapi juga menyatakan kesalahan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu menolong kita untuk melihat hal-hal yang mungkin selama ini itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, mungkin firman Tuhan itu membantu kita untuk melihat, mungkin kita menganggap bahwa masalah itu biasa-biasa saja. Tetapi ternyata persoalan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan Bapak Ibu, firman Tuhan ini tidak berhenti dalam kata mengajar saja, tetapi firman Tuhan ini dikatakan menyatakan kesalahan. Mengapa? Karena seseorang itu tidak akan berubah apabila mereka tidak tahu apa kesalahan mereka. Terkadang kesalahan itu muncul dalam hal yang tampaknya itu biasa. Ya, ketika kita lebih mengejar kesuksesan, ya, daripada kita mengejar kehendak Tuhan, atau kita mulai lebih mengikuti suara dunia daripada suaranya Tuhan, atau mungkin dari kita tahu ini benar tapi kita mulai menundanya, kita memilih tidak segera bertobat. Jangan terus Bapak Ibu biarkan sedikit demi sedikit hal-hal seperti ini itu masuk di dalam kehidupan kita. Itu akan membuat kita itu kehilangan kepekaan terhadap suaranya Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, ketika firman Tuhan itu datang dan menegur setiap kehidupan kita, ya, kita jangan menolak firman itu yang datang di dalam kehidupan kita. Karena orang yang mau ditegur oleh firman Tuhan adalah orang yang dewasa dalam rohani, ya, orang yang disiapkan untuk terus punya kedewasaan dalam iman. Yang kedua, interpretasi yang kedua adalah pedang roh itu menolong kita untuk berubah, Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita menyadari apa kesalahan kita, sampai di situ saja itu tidak cukup Bapak Ibu. Tetapi kita harus tahu, kita sadar kita salah, kita harus tahu, kita harus cepat berubah.
Dan bangsa Yehuda ini sudah berkali-kali diperingatkan oleh Tuhan, oleh para nabinya. Ya, mereka mengetahui sebenarnya bangsa Yehuda ini tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi mereka memilih untuk mengabaikannya. Akibatnya apa? Kesempatan yang Tuhan berikan untuk bertobat itu sudah berlalu. Dan disinilah fungsinya pedang roh. Bahwa bagaimana firman Tuhan itu bukan menunjukkan salah kita saja, tetapi juga menuntun kita untuk kembali lagi di jalan yang benar. Seperti seorang gembala Bapak Ibu yang mengarahkan dombanya agar tidak tersesat. Demikianlah firman Tuhan selalu menuntun setiap kehidupan kita, langkah hidup kita. Ketika kita mau membuka hati kita, ya kita menaati firman-Nya, Tuhan akan menolong kita untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu bahwa firman Tuhan itu memberikan arah yang benar di dalam kehidupan kita. Di tengah pilihan dunia yang banyak, ya, yang kita dengar setiap hari, firman Tuhan itu menjadi ukuran, menjadi dasar yang bisa menolong setiap kita untuk membedakan mana yang sesuai firman Tuhan, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan mana yang tidak. Karena itu, jika setiap firman itu menegur kita, janganlah kita menganggap itu beban di dalam kehidupan kita, tetapi terimalah itu dengan kerendahan hati kita Bapak Ibu. Ya, sebab melalui firman-Nya kita sedang dibentuk, ya, kehidupan kita itu serupa dengan Allah. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, merespon sebelum terlambat berarti kita tidak menunda untuk meresponi suara Tuhan. Sebab setiap teguran firman Tuhan itu adalah bukti dari kasih-Nya Tuhan itu supaya kita itu ingin kembali lagi ke jalan yang benar. Aplikasinya Bapak Ibu dari bangsa Yehuda dan Raja Zedekia ini kita belajar satu hal yang penting, bahwa masalah yang terbesar bukanlah mereka itu tidak pernah dengar firman Tuhan, tetapi mereka itu terlambat untuk meresponi firman Tuhan. Tuhan itu sudah berbicara, Tuhan sudah memperingatkan, tetapi hati mereka itu semakin lama semakin keras, sampai pada akhirnya kesempatan itu tidak ada lagi Bapak Ibu. Dan inilah yang menjadi cerminan kita dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Seringkali firman Tuhan itu juga berbicara di dalam kehidupan kita, tetapi apa yang menjadi respon kita? Apakah kita itu langsung meresponinya atau justru kita mengabaikannya? Ada kalanya kita mungkin tahu hal ini itu benar, tetapi kita memilih untuk menundanya. Ya, penundaan seperti itulah, itu perlahan-lahan membuat hati kita itu merasa tumpul terhadap suaranya Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita meresponi panggilan Tuhan, kita meresponi kasih-Nya Tuhan sebelum terlambat. Ketika Tuhan itu berbicara, janganlah tunggu besok hari. Atau ketika Tuhan menegur di dalam kehidupan kita, janganlah kita tunda untuk berubah. Jika ketika Tuhan itu membuka jalan pertobatan di dalam kehidupan kita, jangan pernah kita sia-siakan kesempatan itu. Kiranya setiap kehidupan kita menjadi pribadi yang lembut hatinya, ya, cepat merespon terhadap suaranya Tuhan dan yang mau dibentuk oleh firman-Nya setiap hari. Sebab selama kita masih mau meresponi firman Tuhan, ya, masih ada harapan, masih ada pemulihan yang bisa kita terima, dan masih ada masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bila setiap firman ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, bila firman ini menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik mukjizat kesembuhan dan permasalahan keluarga lain-lain, bisa menghubungi kami di nomor 081327420088. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih setia-Mu yang bisa kami rasakan Tuhan. Kami sungguh bersyukur jika pada hari ini Tuhan kami sudah terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami Tuhan bahwa firman-Mu itu menyatakan setiap kesalahan kami, dan tidak hanya sampai di situ juga Tuhan,
Tetapi firman-Mu itu menuntun kami untuk kami bertobat Tuhan, menuntun jalan kami untuk kami kembali lagi kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami, bantu kami Tuhan, untuk kami menyadari setiap kesalahan kami. Dengan kerendahan hati kami juga mau berbalik, bertobat hanya kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap kehidupan kami itu sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahta-Mu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Peraturan-Mu yang sangat teguh, bait-Mu yang layak kudus, ya Tuhan, sepanjang masa. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.